Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu ila yaumin alqahu amma ba'dahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Min kitab Riyadhis Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah min bab Fadlil Ghani Syakir. Masih membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pada malam hari ini masih di dalam bab Fadlil Ghani Syakir, bab menjelaskan tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur, ya. Yang dimaksud bersyukur yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa huwal qaim bima amarallahu ta'ala bihi fil mal fi'lan wa tarka, yaitu orang yang menegakkan apa yang telah Allah perintahkan pada harta, baik dengan melakukan atau dengan meninggalkan. Melakukan artinya memberikan atau membelanjakan, atau meninggalkan atau tidak menggunakannya pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, pada jalan yang diizinkan secara syara. Seperti apa? Dari jalan yang diizinkan, seperti seseorang itu mendapatkan harta dari berdagang, dari berjualan atau bekerja dan lain-lain, ya. Atau dalam hal seperti dia mendapat warisan, seperti dia mendapat wasiat atau mendapatkan hibah, maka ini bagian daripada harta yang diizinkan secara syara, lalu dia gunakan pada jalan yang diperbolehkan secara agama, ya. Baik itu secara wajib aini. Apa wajib aini? Zakat. Ada wajib kifai. Apa wajib kifai? Seperti memberikan orang yang tidak ada makanan sama sekali di satu kampung, maka kewajiban satu kampung untuk memberikan. Seperti halnya ketika ada orang yang meninggal di satu kampung, maka wajib orang untuk menguburkan, mengkafani dan menyolatkan. Kalau tidak ada yang melakukan, sekampung berdosa. Kalau ada yang melakukan 1-2 orang, maka kewajibannya telah dituntaskan. Seperti halnya ketika ada orang yang di satu kampung kelaparan, sampai mungkin dikatakan tidak ada lagi yang dimakan sampai hampir mati, maka kalau sampai mati kelaparan, satu kampung berdosa. Satu kampung berdosa, ada satu yang melakukan, maka dia telah melakukan wajib kifai. Wajib kifayah, satu yang melakukan, yang lain sudah dilunasi. Maka yang membelanjakan seperti ini uangnya, yang menggunakan uangnya seperti ini, maka dia termasuk apa? Kaya yang bersyukur. Atau apalagi, atau dalam perkara yang sunnah, seperti bersedekah, ya, seperti memberikan hadiah, memberikan apa seperti yang lain-lain. Jadi 3 hal. Apa itu yang dikatakan kaya bersyukur? Dia mendapatkan sesuatu dari perkara yang diizinkan secara syar'i, baik dia dapatkan dari sisi usaha, berdagang, jualan, atau dari sisi dia dapat hibah, atau dari wasiat, atau dari warisan, ya, dari jalan yang diizinkan secara syar'i, lalu dia gunakan pun pada perkara yang 3 hal. Yang wajib, yaitu zakat. Yang wajib kifayah, memberikan makan bagi orang yang mungkin hampir mati di satu kampung, dia menjalankan itu, maka dia telah melakukan wajib kifayah. Lalu yang terakhir adalah dia melakukan yang sunnah dari hartanya, maka yang melakukan itu dikatakan sebagai orang kaya yang bersyukur. Yang menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kaya bersyukur ini lebih baik daripada orang yang miskin yang bersabar, ya. Orang miskin yang menurut Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Pada malam hari ini kita membahas hadisnya, hadis yang ke-570. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh seseorang itu punya sifat hasad kecuali pada 2 hal. Hasad, hasud, ya. Kata orang sekarang namanya apa? Iri, ya. Iri boleh enggak? Enggak boleh, kecuali dalam 2 hal ini. Ya. Apa definisi dari iri? Walaupun maknanya ini sebenarnya bukan iri, Pak. Kalau iri yang diartikan yang terlarang adalah seseorang pengen suatu nikmat yang dimiliki orang lain, beserta keinginan untuk supaya orang lain tersebut kenikmatannya hilang. Kita melihat ada orang tuh punya kekayaan, kita pengen kaya seperti dia,
tapi di satu sisi kita juga pengen kekayaan orang tersebut hancur, maka ini hasad namanya. Nah, ini dikatakan tidak ada hasad, tidak ada boleh seseorang berkeinginan seperti apa yang dimiliki orang lain. Sampai saya dulu ingat ketika dulu di waktu masih kuliah, biasanya kalau pergi ke jamiah ya, ke universitas pulang, itu di dekat rumah itu ada orang punya gudang ya minuman. Dia gudangnya ya, dia mungkin ya sebagai apa ya, mungkin agennya atau apa ya. Di situ ditulis inna li ni'amillahi a'da. Sesungguhnya nikmat Allah itu punya musuh. Situ ditulis. Saya tidak tahu situ sumbernya itu hadis atau ke apa, cuman kalimatnya saya ingat sekali. Inna li ni'amillahi a'da. Sesungguhnya nikmat Allah itu punya musuh. Jadi nikmat Allah punya musuh, Pak. Apa alladzina yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullah min fadli. Siapa itu musuh nikmatnya Allah? Orang yang hasad, yang iri terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Artinya apa? Selain dari dua hal nanti yang akan disebutkan oleh Rasulullah, ketika kita punya keinginan untuk seperti orang lain, artinya hasud, Pak. Sebagaimana contoh, semisalnya kita, mohon maaf ini hal sederhana ya, yang mungkin seseorang apa, dia sudah punya istri, melihat istri orang lain, lalu berkeinginan dirinya ingin punya istri seperti orang lain, maka bagian dari hasad yang terlarang, karena tidak termasuk dalam hasad yang dibolehkan di dalam agama. Nah, coba bayangin. Contohkan yang lain, Pak. Kiaskan semuanya. Punya kendaraan, sudah Allah kasih kendaraan, nengok yang lain tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Maka kenapa hasad ini terlarang? Satu hal, dirinya tidak mampu memandang indah kenikmatan yang saat ini Allah berikan. Oh, penyakit, Pak. Kalau sudah hasad tidak bisa bersyukur. Kalau sudah orang itu tidak bisa bersyukur, mesti susah cinta kepada Tuhan. Mesti susah. Bagaimana mungkin dia melihat sisi kebaikan Allah, sedangkan sebanyak apapun kenikmatan yang Allah beri, dia tidak akan pernah menganggap itu kenikmatan, karena yang lain yang selalu dia anggap sebuah kenikmatan. Dia belum mendapatkan kebaikan Allah. Saya belum dapat kebaikan. Buktinya apa? Itu yang indah, itu yang indah, itu yang baik, itu yang baik, itu yang saya harapkan. Sedangkan apa yang Allah beri, dia tidak mensyukuri dan tidak anggap itu satu kenikmatan. Bahaya hasad. Karena hasad ini nanti mendorong kepada kufur ya. Hasad ini mendorong kepada kufur, kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. La hasada illa fitnataini, tidak boleh punya sifat hasad kecuali dalam dua hal. Apa itu dua hal? Rajulun atahullahu malan, ada seseorang yang Allah berikan harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Lalu laki-laki tersebut menggunakan hartanya pada perkara yang hak, tidak mau mengeluarkan sepeser pun kecuali ada sisi ibadah, bersedekah, nyenengin orang, nyenengin anak, nyenengin keluarga, nyenengin istri, sedekah kepada tetangga, kepada keluarga, membayar zakat, infak, ya, dan yang lain-lain. Ini yang pertama. Artinya apa? Orang kaya yang bersyukur. Dia pengen menjadi orang kaya yang bersyukur. Ingat di hadis yang lalu, orang itu di dalam masalah hartanya terbagi menjadi empat. Ada orang yang berilmu tapi tidak kaya, tapi dia akan tercatat seperti orang yang kaya karena dia punya niat baik, ingin menjadi seperti orang kaya. Kalau dia kaya, nanti dia akan memberikan hak harta sesuai seperti jalannya Allah perintahkan, maka dia dapat pahala seperti orang kaya yang bersedekah. Ada juga orang kaya yang berilmu, ini lebih lagi. Tapi yang binasa apa? Ada orang ahli dunia tidak berilmu, maka sejatinya dia hanya menginginkan dari harta adalah untuk memenuhi hawa nafsu. Dia tidak punya harta tapi musibah, tapi dosa, seperti halnya kalau dia punya harta dan dia menginfakkan di jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Dia tidak punya harta tapi dosanya sama kayak orang yang punya harta tapi membelanjakan uangnya pada jalan yang tidak diridhai sama Allah. Itu perkara niat, Pak. Jadi masalah ini adalah perkara niat seseorang. Ada
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhir hayatnya seperti apa. Tha'labah ya, tahu kisahnya ya. Bagaimana Tha'labah meminta doa kepada Rasul, ya Rasul doakan saya jadi orang kaya. Tapi Nabi SAW tahu potensi orang itu, tahu bahwa orang ini potensinya tidak cocok untuk jadi kaya. Kaya ini akan menjadikan kufur. Sehingga Nabi selalu mengatakan sedikit lebih engkau syukuri lebih baik daripada kaya engkau tak bisa bersyukur. Yang dulu istiqomah sholat di belakang Nabi, mencium bau wangi Nabi, akhirnya dia meminta kaya sama Nabi SAW, diberkahi, lalu diberikan sepasang kambing, lalu kambing itu menjadi besar, menjadi banyak. Kambing itu luar biasa, akhirnya banyak luar biasa. Sampai pada akhirnya yang dulu istiqomah sholat bersama Nabi 5 waktu, akhirnya tidak lagi sempat sholat. Yang aneh sampai akhir hayatnya, ini panjang kisah hadisnya, kita singkat. Pada akhir hayatnya dia tidak bisa membayar zakat. Setelah beberapa kali diminta sama Nabi untuk bayar zakat, dia menolak. Sampai turun ayat, ya, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunna minas sholihin. Ada sebagian orang yang mereka berjanji, kalau Allah kasih kekayaan, kalau Allah kasihkan harta, pasti kami akan bersedekah, kami akan jadi orang soleh. Ketika Allah sudah beri, mereka bakhil. Tersinggung, merasa ayat ini turun pada haknya Tha'labah, langsung zakat itu dikeluarkan. Ya Rasul, ini zakatku ya Rasul. Rasul mengatakan Allah menyuruhku untuk menolak zakat. Sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar pun menolak. Sampai Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar pun menolak, tidak mau terima zakat Tha'labah. Sampai akhirnya hayat Tha'labah meninggal di zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Artinya apa Pak? Seseorang pingin kaya, yang lalu dia pingin dari kekayaannya mensedekahkan dan menjadi kaya yang bersyukur, itu harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, kamu hanya menutupi hawa nafsumu. Tuh, ini serius. Aku pingin kaya, kamu harus, niatmu harus kamu bungkus dengan ilmu, sehingga niatmu akan diijabah. Kalau kita tidak dengan ilmu apa? Kita hanya beralasan agama demi memenuhi hawa nafsu. Ada hawa nafsu yang telah disembunyikan di dalamnya. Ya, maka sebaik-baik keadaan itu adalah ridha, Pak. Allah kasih dari dulu saya kerja tidak kaya-kaya, artinya Allah tahu betul bahwa potensi saya ini paling bagus seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Sekarang ini masih bisa ngaji istiqomah. Mungkin nanti kalau saya kaya tidak bisa lagi ngaji, mungkin tidak bisa lagi kayak gini ya. Alhamdulillah. Ya, hak paling baik bagi seorang hamba adalah bersyukur kepada Allah dan yakin pada hikmah, kebijaksanaan, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan, dan seseorang yang Allah berikan hikmah. Ada 3 tafsir dari makna hikmah. Ada hikmah di sini maknanya ilmu, Allah berikan ilmu kepada seseorang. Lalu maknanya Allah berikan Al-Quran, atau Allah berikan sunnah hadis Nabi. Tapi yang paling masyhur dari makna ini adalah Allah berikan ilmu kepada seseorang. Fa wa yaqdi biha wa yu'allimuha, maka dia menggunakan ilmunya dan mengajarkannya. Muttafaqun alaih. Jadi selain dari 2 hal ini tidak boleh hasad, Pak. Oh ya Allah, orang itu ahli Quran, saya juga pengen jadi ahli Quran. Oh orang itu orang alim, orang soleh, saya pengen jadi orang alim, orang soleh. Oh orang itu baik nian, orang itu soleh, mudah-mudahan anak cucuku bisa juga jadi orang baik, orang soleh. Boleh, Pak. Orang itu kaya, rajin sedekah. Oh dia bisa memberi, bisa menolong, saya pengen juga seperti dia bisa menolong. Maka ini kondisi yang diperbolehkan. Berarti kalau ya Allah orang tuh bisa beli mobil tuh, kapan aku beli mobil tuh, artinya hasad, Pak. Hati-hati. Itu bisa menghitamkan hati. Serius. Di dalam kitab Adabul Murid ya, dari Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad, di situ ada mengatakan 3 pandangan yang membuat hati itu hitam. Yang pertama adalah pandangan mata kepada sesuatu yang bersyahwat. Ini akan menjadikan hati gelap. Hati-hati. Kalau kita tengok di HP, ada hal-hal apa itu, hati-hati, Pak. Kurangi main HP.
Ya, yang pertama ini. Karena gambaran sesuatu yang kita tengok yang memunculkan syahwat ini menghitamkan hati. Nanti mulai muncul kalau sudah hati itu hitam, nikmat sholat hilang, khusyuk sholat susah kita dapatkan. Makin nanti mau ibadah makin berat. Lalu apalagi pandangan yang kedua, pandangan kepada makhluk dengan pandangan merendahkan, ini menghitamkan hati. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Hah? Yang ketiga, pandangan kepada dunia dengan pandangan mengagungkan. Wih, mobil tuh mantapnya. Kapan lah aku punya mobil macam itu ya? Rumah itu mantapnya lah ya. Aduh, cita-cita aku ini tak terwujud tidak saya punya rumah kayak gitu. Siapa yang merasa punya perilaku seperti ini, kita harus tahu bahwa ini bagian dari makna hasad yang tercela, bagian dari perilaku yang menjadikan hati kelam. Pandangan mata kepada dunia dengan pandangan mengagungkan itu pandangan yang mengelamkan hati. Maka hati-hati mulai dari kecil, kita mulai jaga hati kita dari mulai pandangan kita ya. Kalau pandangannya rusak, maka insya Allah biasanya Allah juga akan menjadikan tanda-tanda hatinya akan jadi rusak. Tapi kalau pandangannya baik, ya dijaga, maka bagian dari wujud dari Allah akan menjaga hatinya ya. Jadi apa tadi? 3 hal yang menjadikan hati kelam ya. Yang pertama memandang syahwat, lalu yang kedua memandang orang lain dengan merendahkan. Jangan hanya kepada orang, kepada seluruh makhluknya Allah, sekalipun kepada binatang. Sekalipun ke binatang, tidak boleh kita merasa bahwa diri kita lebih mulia. Kenapa? Yang menjadi titik kemuliaan nanti kalau kita bisa lewat Shirathul Mustaqim, itu jaminan kemuliaan. Nanti Shirathul Mustaqim jembatan kita bisa lewat, baru tahu kita ini lebih mulia dari anjing, lebih mulia daripada kucing, lebih mulia dari kambing. Nah sekarang siapapun dari kita tidak ada jaminan kita ini bakal lewat Shirathul Mustaqim dengan lulus atau tidak. Jadi bukan hanya tidak boleh memandang rendah manusia, tapi tidak boleh memandang rendah makhluknya Allah. Karena yang kita hadapi ini makhluknya Allah, bukan lihat makhluknya, tapi Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Nah, ini bikin hati kelam. Nah, jadi itu 2 hal ya. Yang pertama Allah berikan ilmu, lalu dia hasad pingin, lalu Allah berikan seseorang harta, lalu seseorang itu pingin untuk diberikan supaya bisa memberikan, bersedekah ya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar. Dalam hadis ini dikatakan tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan Al-Qur'an, maka dia menegakkan Al-Qur'an di malam dan di waktu siang. Apa? Salat pakai Al-Qur'an, ngajar pakai Al-Qur'an. Itu yang pertama, pengen jadi seperti itu. Wa rajulun atahu Allah malan, dan seseorang tidak boleh hasad yang kedua kecuali pada seseorang yang Allah berikan harta, lalu dia menginfakkan di sepanjang malam dan di waktu siang. Jadi pengen dari harta itu apa? Menginfakkan supaya itu menjadi wasilah keutamaan akhirat, bukan semata-mata pemenuhan hawa nafsu pengen dikatakan kaya sama orang, enggak sama sekali. Tapi apa? Pengen bisa memberi ya, pengen bisa mengasihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin atau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin atau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang muhajirin yang sudah tinggal di Madinah, orang-orang fakir di kalangan mereka datang kepada Nabi dan bertanya, "Dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim."
orang-orang yang berduit mereka telah berangkat dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang tetap. Jadi orang-orang yang berduit di kalangan Ansor, mereka telah pergi dengan derajat yang tinggi. Faqala wa ma dzalik, lalu Nabi SAW bertanya, apa itu? Hal apa yang dibawa sama mereka sehingga mereka itu pergi dengan derajat yang tinggi? Kanjeng Nabi bertanya. Faqalu, lalu orang-orang muhajirin tersebut, orang fuqara muhajirin mengatakan, faqalu yusalluna kama nusalli. Kami salat, mereka juga salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Mereka bisa sedekah, kami tidak bisa sedekah. Ada hal yang tidak mampu untuk kita lakukan. Kata siapa? Orang-orang fuqara muhajirin. Mereka puasa, kita puasa. Kami bisa puasa, mereka juga bisa. Kami sholat, mereka juga sholat. Tapi pas kami ingin memberi, kami tidak bisa niru mereka. Mereka bisa memberi. Wa ya'tiqun wa la na'tiq. Mereka bisa memerdekakan hamba. Karena kalau nak bisa memberikan hamba itu pahalanya besar. Apa maksudnya memerdekakan hamba? Membebaskan tawanan, membebaskan budak hamba sahaya. Ya, kalau seseorang kaya punya hamba, hamba dibebaskan, kamu bebas, tidak lagi jadi hambaku, maka luar biasa fadilahnya karena Allah. Ataupun dia tidak punya hamba, ada hamba orang lain dibeli, lalu setelah itu dibebaskan. Ini zaman dulu begitu, ada di Madinah itu pasar untuk jual beli budak, dibeli bebas, beli bebas. Sampai dari syarat seseorang mau membayar kafarat sumpah, yang pertama itqu raqabah, memerdekakan hamba. Seseorang yang bersetubuh di siang Ramadan dengan sengaja, apa kafaratnya yang pertama itqu raqabah, memerdekakan hamba. Ini yang paling utama. Mahal Pak memerdekakan hamba. Kalau sekarang ratusan juta. Mungkin bisa sampai miliaran, tergantung kualitas. Kalau muda masih kuat, ini mahal hamba nih. Dia masih bisa dipakai untuk kerja, untuk ini, untuk itu. Harganya mahal. Itu yang dibebaskan. Mereka bisa, kami tidak mampu. Nak beli, tidak bisa beli. Apalagi nak punya, tidak mungkin punya. Kami orang miskin, orang fakir ya. Kata siapa? Kata orang-orang fuqara'ul muhajirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Lalu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan wejangan, ngasih kabar gembira kepada orang-orang fakir muhajirin. Apakah mau aku ajarkan kepada kalian sesuatu amalan tudrikuna bihi man sabaqakum, yang kalian dengan amalan ini akan bisa menggapai orang yang sudah duluan beramal. Atau dikatakan dalam pengertian yang lain, kalian bisa mengejar amalan orang-orang terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Umur umat Nabi Muhammad ini kan antara berapa? 60, 70. Jadi orang ngaji di majelis ini kalau sudah 60 mantep kan Pak. Sudah deket maksudnya ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir hayat ngaji. Amin. Yang muda-muda, amin apa? Ya, jadi umat terdahulu itu ratusan tahun. Bayangin di zaman Nabi Nuh ya, itu berapa? 900 tahun, 900 sampai ribuan tahun umur umat terdahulu. Umur umat Nabi Muhammad tidak sampai. Sehingga Nabi mengatakan, mau tidak aku kasih amalan dengan umur kalian yang pendek, tapi kalian nanti bisa menggapai amalan orang-orang terdahulu yang umurnya panjang. Tudrikuna man sabaqakum, kalian akan bisa mencapai derajat orang-orang yang terdahulu dari umat-umat terdahulu. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan bahkan bisa menggapai, bisa lebih duluan daripada orang-orang yang setelah kalian. Amalannya luar biasa nih. Apa nih amalannya sudah sering kita lakukan Pak. Tapi mungkin orang kalau sudah tahu fadilahnya seperti yang akan dibaca pada malam hari ini, mungkin akan berbeda kesan. Dulu amalan ini ya karena ngikut saja. Sekarang amalannya apa? Ternyata ada kemuliaan.
ada girah baru, ada semangat baru melaksanakannya. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man shana'a mithla ma shana'tum. Dan tidak ada seseorang yang lebih afdal dari kalian. Artinya apa? Lebih afdal daripada kalian sekalipun orang itu ahli sedekah. Yang kalian pengen seperti mereka. Kalau bisa ngamalan ini kalian bisa lebih afdal dari mereka, dari siapapun. Illa man shana'a mithla ma shana'tum. Kecuali yang bisa menggapai seperti makom kalian. Siapa? Yang bisa ngamalin yang kayak kalian akan lakukan yang saya kasih tahu nanti. Artinya yang bisa nggapai cuman yang bisa ngamalin ini, Pak. Harus istiqomah. Ini kita sudah ngamalin, Pak. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Qalu bala ya Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami pengen mau ya Rasul, pengen tahu. Qala tusabbihun wa tukabbirun wa tuhammidun dubura kulli salatin 33 marrah. Bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap setelah salat 33 kali. Alhamdulillah. Dari dulu kita ngamalin ini ya Pak, alhamdulillah. Cuman bedanya kalau dulu enggak tahu ngikut saja. Kalau kita itu kalau tidak kenal tidak sayang, kalau nggak ngerti fadilah mesti kita kurang mengagungkan makna amalan ini. Nah sekarang kita tahu, ternyata yang selama ini kita lakukan tidak sepele Pak, agung, bisa menggapai orang-orang terdahulu, bisa mendahului orang-orang yang nanti akan datang. Kecuali yang bisa mendahului kita siapa? Yang mengamalkan amalan ini. Apa itu? Tasbih, takbir, tahmid. Kalau kita tasbih, ya, tahmid, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah itu tasbih, alhamdulillah itu tahmid, Allahu akbar itu takbir. Paham ya? 33 kah? Lebih boleh? Tidak boleh lebih. Ada rahasianya 33 itu. Oh kan kalau lebih kan lebih afdal. Iya, kalian lakukan yang seperti yang dilakukan di kesempatan yang lain, tapi khusus sambil sholat lakukan 33 kali. Ada rahasianya. Lalu ada amalan lain lagi yang harus jangan tinggal setelah sholat. Baca ayat kursi setelah sholat. Jangan tinggalin dua hal ini. Baca ayat kursi sama baca apa? Tasbih, tahmid, takbir 33 kali habis sholat. Kalau kemuliaan ayat kursi setelah sholat apa? Kalau dia bisa istiqomah melakukan, maka tak akan mungkin wafat. Tidak ada batas antara dirinya dan surga kecuali kematian. Artinya yang menghalangi sekarang orang yang bisa istiqomah baca ayat kursi setelah salat hanya satu, masalah mati. Kalau sudah mati langsung Allah angkat ke surga gitu. Bagaimana ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Hadzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca ya. Sama-sama kita ambil janji kepada diri kita habis salat jangan tinggalin baca ayat kursi. Selain dari amalan yang sudah kita lakukan, istighfar, astagfirullah ya, tapi ini jangan tinggalkannya. Apa itu? Membaca tasbih, tahmid, takbir. Sebelumnya kita baca ayat kursi. Ya, sebelumnya kita baca ayat kursi. Boleh pakai wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahman. Boleh juga bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Ayat kursi dimulai dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Semuanya hafal, jangan tinggalkan. Sama-sama kita amalkan dengan mengharapkan ridho dari Allah dan ganjaran dari Allah dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu ta'ala. Orang kalau cinta sama Allah mesti satu hal yang dia harapkan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ingin dekat sama Allah, tidak mau jauh dari Allah. Maka saat melakukan ini hadirkan dengan penuh rasa rindu kepada Allah. Siapa yang kita puji ini? Siapa yang kita agungkan ini? Ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, Allah yang menunggu kita, dan Allah yang sangat begitu senang saat dirinya dipuji.
Ya. Allah itu sangat senang dipuji, sehingga Allah memuji dirinya sendiri. Sehingga saat kita memuji sama Allah, memuji nama Allah, asma Allah, maka hadirkan makna Allah sedang menunggu pujian ini dari lisan kita, sehingga tumbuh rasa ta'zim saat memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ngamalin, orang-orang fuqara' muhajirin sudah melakukan amalan yang afdal. Habis salat baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali, ngamalkan. Pulang senang. Kenapa senang? Ya bisa nandingin amalan siapapun. Mereka bisa ngamalin itu, kami bisa melakukan amalan yang lebih afdal. Faqalu, lalu kembali lagi, faraja'a fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir muhajirin kembali lagi ila Rasulillah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, seraya mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlal amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlah. Saudara-saudara kami orang-orang kaya dari orang-orang Ansor, mereka melakukan seperti yang kami lakukan. Gampang juga orang kaya, subhanallah, 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 subhanallah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Mereka bisa juga melakukan yang sama. Ngadu ke Nabi, ya Rasul, mereka bisa ngamalkan yang kami amalkan ya Rasul. Ada sisi kecemburuan, karena orang itu punya rasa ini, para sahabat punya rasa pengen kedudukan mereka mulia di sisi Allah. Kita pengen enggak? Kalau kita pengen mesti punya rasa, Pak. Makanya berapa sering kita lihat kisah-kisah para ulama terdahulu di masa mudanya saat suluk punya ambisi pengen jadi wali, Pak. Siapa? Imam Abul Hasan Asyadzili, kisahnya beliau dulu tuh pengen jadi wali. Jadi wali bisa tidak jadi wali? Ketika seseorang pengen jadi wali, tidak bisa, Pak. Tapi itu cikal bakal akan jadi wali. Setelah dirinya lupa keinginannya jadi wali, setelah itu dia ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah, baru Allah akan angkat jadi wali. Mereka yang cinta kepada Allah pengen punya amalan kedudukan tinggi di sisi Allah. Nah, kalau kita tidak punya keinginan ini, Pak, berarti kita bukan orang yang punya nilai di sisi Allah. Satulah ciri-cirinya orang itu punya nilai atau tidak punya nilai di sisi Allah, dia punya keinginan pengen dekat kepada Allah. Macam-macam bentuknya. Pengen ngamalin ini ridha Allah besar nih. Ini amalan ini fadilahnya luar biasa, dia semangat ngamalin. Bukan karena kepentingan yang dia harapkan, tapi karena dia mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah, jawaban Rasul bagaimana? Ketika orang-orang kaya itu bisa melakukan, gampang lah, habis sholat subhanallah, subhanallah 33 kali, berapa menit selesai. Lalu Rasulullah SAW menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu sudah bagian masing-masing, karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, kayak mana lagi? Orang kaya mudah melakukan. Lalu kalian nak diberikan kaya, itu sudah karunia dari Allah. Dikasih kaya, tidak dikasih kaya untuk bisa sedekah, itu juga kebijakan Tuhan. Jawaban Nabi sederhana, itu karunia Allah yang Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, ini jangan disalahartikan sahabat, artinya punya rasa hasad kok itu bisa melakukan seperti yang kami lakukan. Bukan. Tapi karena mereka itu punya rasa apa? Punya rasa kecintaan luar biasa kepada Allah, sehingga yang mereka harapkan, yang mereka inginkan adalah mereka ingin punya kedekatan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, muttafaqun alaihi, hadits riwayat Bukhari Muslim, wa hadza lafdhu riwayat Muslim, ad-duthur al-amwalul katsirah, wallahu a'lam. Ini masuk ke bab yang baru. Kita baca besok atau sudah berapa menit? 34. Ada pertanyaan kira-kira nanti? Kita baca, kita lanjutkan minggu depan ya, insyaallah ya. Insyaallah kita baca minggu depan tentang babu dzikril maut wa qisaril amal. Bab menjelaskan tentang mengingat kematian dan memendekkan
harapan-harapan nafsu duniawi, ya, dan memendekkan harapan-harapan nafsu duniawi. Hiburan rohani, dengar nasihat Nabi ini hiburan rohani, Pak. Terobati hati kita, Pak. Ya, terobati hati kita ketika mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi. Tidak ada kalam ya nasihat seindah dari kalam nasihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah manfa'na bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min kitab Khulasatul Nurul Yaqin dari Imam Syekh Umar Abdul Jabbar, ya, khulasah ringkasan kitab Nurul Yaqin. Pada malam hari ini kita membaca setelah kemarin, yaitu Islamnya Sayyidina Hamzah paman Nabi dan Sayyidina Umar. Ya, keduanya adalah sama-sama orang kuat, sama-sama orang hebat. Ya, yang keduanya masuk Islam, lalu Islam menjadi mulia oleh sebab keduanya. Karena sebab doa Nabi, ya Allah, muliakan Islam dengan Umar, doa Nabi terkabul. Ya, Sayyidina Umar masuk Islam. Yang ke-26, hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih. Ya, tertahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya. Tertahan dalam artian apa? Dikurung di Mekah. Di sini apa? Ekonominya dimatikan. Ya, dijaga supaya jangan sampai mereka ini bisa berjualan, bisa berdagang, bisa membeli atau bisa menerima dari yang lain. Lamma ra'at Quraisyun intishar al-Islam fil qabail. Tak kala orang-orang Quraisy melihat tersebarnya agama Islam di beberapa kabilah, azamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya keinginan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya dakwah Nabi adalah dibunuh. Ya, dibunuh, Pak. Kira-kira kalau kita ini sekelas kita mau ngaji, mau berangkat ngaji, ancamannya satu, dibunuh, mau ngaji tak kira-kira? Hah? Mau? Siapa yang ngaji malam Jumat, kami incar, kami bunuh, kami tawan. Nah, ngaji tak kira-kira? Hah? Oh, keluar rumah tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Ini yang dihadapi sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hasarathu wa ahli baiti fi sya'bi, lalu mereka mengepung Nabi Muhammad dan ahli keluarganya fi sya'bi, di kota Mekah. Wa mana'u anhumul arzaq, dan mereka menghalangi rezeki yang bisa masuk seperti yang dilakukan Israel kepada siapa? Kepada Palestina, persisnya di temboknya, ya tak? Gaza itu di tembok tinggi, bantuan dari luar tidak boleh masuk, persis yang terjadi pada Nabi SAW. Tapi kemenangan kepada siapa nanti? Kepada Palestina. Pertolongan pasti akan datang. Pertolongan pasti datang kepada umat pasti, Pak. Ini terulang. Wa mana'u anhumul arzaq, dan mereka orang Quraisy menghalangi dari Nabi dan keluarganya dari rezeki yang datang. Wattafaqu ala ayyi alla yaqbalu lahum sulhan abada, dan semua orang Quraisy sepakat untuk mereka itu tidak menerima perdamaian selama-lamanya kepada Nabi dan keluarga, illa idza aslamu an-nabiyya lil qatl, kecuali apabila mereka menyerahkan Nabi untuk dibunuh. Nabi dibunuh baru lepas kesepakatan ini. Segitunya. Wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifatin allaquha fil Ka'bah, dan mereka menulis kesepakatan tersebut, ya, di satu lembaran, yang lembaran itu digantungkan di Ka'bah. Jadi ada satu lembaran ditulis, lembaran itu isinya apa? Bahwa siapapun tidak boleh berinteraksi dengan Nabi Muhammad dan keluarganya, tidak boleh jualan, tidak boleh ngasih, tidak boleh memberi. Wa kana dzalika fi sanati sabi'ati minan nubuwah. Kapan itu terjadi? Saat di tahun ke-7 daripada kenabian. 7 tahun dakwah masih begitu cobaannya. Hijratul Habasyah tsaniyah,
Lalu yang setelahnya adalah hijrah ke negeri Habasyah yang kedua. Yang kita tahu sebelumnya hijrah ke negeri Habasyah yang pertama itu di tahun kelima. Ini pas tahun ketujuh ngulang lagi hijrah. Jadi ingat, hijrah yang pertama bukan ke Madinah, tapi hijrah pertama adalah ke negeri Habasyah. Di tahun kelima sampai di tahun ketujuh, lalu setelah itu baru tahun ke-10 ke tahun ke-13 dari kenabian, ya, 13 kenabian. Jadi 5, 7 sama 13 kenabian. Hijratul Habasyah tsaniyah, hijrah ke negeri Habasyah yang kedua. Habasyah itu mana? Utopia. Kalau nengok di Google Utopia, tengok mana petanya, disitulah. Lumayan perjalanan, Pak. Ya. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi asy'abah. Setelah masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya ke kota Mekah, dalam artian sudah pengurungan. Amara jami'al muslimina bil hijrati ilal Habasyah. Lalu tidak sanggup dengan kondisi seperti itu, banyak sahabat yang tidak sanggup tinggal di kota Mekah dengan tekanan, tidak boleh berinteraksi dengan luar. Rasul memerintahkan semua muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah. Fahajara, maka berhijrahlah 73 laki-laki, wa 11 mura'atan minhum Ja'far ibn Abi Thalib, dan 11 perempuan. Jadi 73 laki-laki dan 11 perempuan. Walahiqa bihi muslimul Yaman, dan mereka yang hijrah dari Mekah ini sampai ke Habasyah bertemu dengan orang-orang muslim dari Yaman. Kok bisa? Siapa mereka itu? Abu Musa al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini adalah kabilah di negeri Yaman. Yang ini dikatakan bahwa adalah datuk daripada Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari. Apa? Pendiri dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Wa banu ammih, dan anak pamannya. Wa kanat hadhil hijrah fi sanati sabi'ati minan nubuwah, dan hijrah ini di tahun ke-7 daripada kenabian. Lalu yang ke-28, Islam Malikil Habasyah, masuk Islamnya Raja Habasyah. Lama alimat Quraisyun bihijratil muslimina ilal Habasyati, tak kala orang-orang Quraisy mengetahui bahwa umat muslim banyak hijrah ke negeri Habasyah, arsalu rajulaini, mereka mengutus 2 orang laki-laki. Orang-orang Quraisy mengutus 2 orang laki-laki. Kemana? Ke Raja Habasyah, bihadaya, dengan membawa banyak hadiah. Talaban minhu an yarudda man hajara minal muslimin, berharap bahwa mereka mengembalikan orang-orang muslim yang hijrah. Maksudnya apa? Ini ada beberapa orang Quraisy pergi ke Habasyah, tolong mereka serahkan ke kami, bawa pulang mereka ke Mekah. Ini hadiah. Sampai segitunya loh, Pak. Orang itu sudah lah hijrah, artinya apa? Ya sudah tidak nampak di pandangannya dah. Ini saking hasadnya, saking bencinya, sampai orang sudah pergi saja sudah didatangi dan diharapkan ingin dikembalikan untuk tetap ya disiksa. Fa'aban Najasyi taslimahum ba'da an akhbarahu Ja'far ibn Abi Thalib bihaqiqati dinil Islam. Lalu Raja Habasyi tidak mau menyerahkan. Kenapa? Karena sebelumnya Ja'far ibn Abi Thalib itu sudah mengajarkan kepada Raja Habasyah tentang hakikat agama Islam. Ini artinya gini, ini orang-orang Quraisy datang ke sini, tolong serahkan ke kami wahai Raja Najasyi. Kata orang Quraisy tadi yang datang, utusan. Kata Raja Habasyah, kami tidak mau menyerahkan, karena sejatinya kami sudah mengetahui hakikat ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi mereka. Sudah diajarkan tentang hakikat agama Islam.
Wa qara'a alaihi awwal surati Maryam, dan membaca di atasnya awal surah Maryam. Wa raja'a khaibaini, lalu kedua utusan tersebut pulang dalam kondisi putus asa. Wa aslaman Najasyi, dan orang Najasyi masuk Islam. Rajanya masuk Islam. Belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad, hanya tahu ajaran Nabi Muhammad, masuk Islam. Wa man ma'ahu minal qissisin wa ruhban, dan orang-orang yang bersamanya dari petinggi-tinggi kerajaan Najasyi masuk Islam. Wa ruhban, dan juga pendeta-pendetanya juga masuk Islam. Fi dzalikal waqti, di waktu itu. Pada tahun keberapa? Ke-7 kenabian. Bukan 7 Hijriah, tapi 7 kenabian. Fa anzalallahu fi haqqihim, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pada hak mereka. Mereka ini orang-orang Najasyi. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kalian akan mendapatkan orang yang paling dekat kasih sayang kepada orang yang beriman adalah orang yang mengatakan kami adalah orang Nasrani. Sejatinya Nasrani Yahudi yang paling dekat secara emosional ini orang Nasrani. Tapi kalau Yahudi ini adalah orang yang sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wala tajidanna aqrabahum ya adawatan lilladzina amanu. Al-Yahud, yaitu orang Yahudi yang paling engkau dapati, yang paling dahsyat memusuhi Islam, memusuhi orang yang beriman adalah Yahudi. Allah sudah gambarkan itu. Dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan. Demikian itu kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang pendeta, orang-orang baik. Wa annahum la yastakbirun. Ini inti daripada ayatnya apa? Mereka itu tidak sombong. Orang-orang Nasrani yang menjadi penganut agama orang-orang Najasyi saat itu, mereka tidak sombong, Pak. Yang jadi musibah malapetaka kita tuh satu, sombong. Yang bisa menjadikan kita itu menolak kebenaran. Apa definisi sombong? Kata Nabi, definisi Nabi, sombong itu apa? Bukan sombong itu dengan jalan dengan membusungkan dada, bukan. Sombong itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Saat ketika seseorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dua sifat ini sifat sombong. Ada kebenaran, kadang kita pahit nerimanya, Pak. Karena nafsu kita, ego kita. Ini tahu nih yang diomong benar, tapi kita tidak terima saat itu. Oleh sebab apa? Itulah sifat sombong yang mengindap dalam hati kita. Sering tidak gitu, Pak? Kita sedang punya satu pendapat yang kita anggap itu benar, lalu tiba-tiba ada satu kebenaran yang memang nyata itu benar, kita tidak terima itu. Itulah sombong yang menimpa penyakit hati kita. Ada orang tuh ngaji, lalu di pengajian itu ada kalimat yang menyinggung dia, besok tidak mau datang lagi. Apa masalahnya, Pak? Sombong yang ada dalam hatinya yang menjadi penyakit. Ya, jadi lihat, Allah mengibaratkan mereka ini orang-orang Nasrani, wa annahum la yastakbirun, yang lalu lantas menjadikan mereka bisa masuk Islam, menerima kebenaran oleh sebab mereka itu tidak sombong. Nah, pertanyaan orang Quraisy, mereka sebenarnya nerima tidak kebenaran agama? Nerima, pasah nerima. Bagaimana mungkin kebenaran itu bisa mereka tolak, sedangkan mereka tahu betul yang bawa ini siapa? Muhammad bin Abdullah. Ma jarrabna alaika, 40 tahun bersama Nabi, tidak ada yang lebih baik dari Nabi saat itu. Sampai di hari kiamat nanti. Tidak pernah ketemu ada orang lebih baik dari Nabi Muhammad. Ini sebelum menjadi sesosok utusan, ya. Tidak ada lagi, mereka mengenalnya, menyebutnya dengan Al-Amin. Sampai mereka ini ngomong gini, kalau kami melihat itu A, kalau melihat kami itu warna putih, kami lihat mata kami ini putih. Kalau engkau mengatakan merah, kami akan mengatakan itu merah, ya Rasul. Wahai Muhammad. Istilahnya dalam kata begini, percaya tidak kalian? Saya akan mengatakan bahwa di belakang itu ada musuh. Percaya tidak? Percaya. Ma jarrabna alaika kadzib. Kami tidak pernah melihat dirimu dalam kedustaan. Mereka tahu di belakang itu tidak akan ada musuh.
Tapi kalau sudah Nabi Muhammad itu ada musuh, kalian percaya? Percaya. Bahkan lebih percaya daripada pengetahuan mereka sendiri. Itu orang Quraisy. Kok tiba-tiba yang sangat dipercayai mengatakan tentang satu ajaran, lalu mereka tidak mempercayainya. Oleh sebab apa? Yastakbirun, sombong, merasa tinggi, merasa mulia, ya, sehingga kebenaran tertolak. Jadi dua hal ini yang menjadikan manusia itu dapat musibah. Apa musibah apa? Sombong, merendahkan yang lain. Penyakit jangan sampai ada di dalam hati kita. Sudah, kalau kita memang salah, kita salah. Kita pendosa. Makanya besok ini Pak, pas malam Isnin besok pas ngaji hikam, pas bagus ini kajiannya. Saya semalam sempat baca sekilas, ada di kitabnya yang bagus pembahasannya ya, tentang bagaimana seseorang mengikis penyakit sombong itu di dalam diri kita ini, dan bagaimana cara mendeteksi gitu ya. Kadang-kadang kan kita sulit, aku ini sudah tidak sombong lagi, aku ada deteksinya. Dari mana? Dari kalam-kalam ulama. Lihat bagaimana mereka bisa mendeteksi itu. Mereka sudah melewati fase itu. Halus sekali Pak masalah hati. Ya, sangat begitu detail, halus. Kadang-kadang kita nggak ngeh dengan perkara itu. Tumamatan Najasyi, kemudian orang-orang Najasyi itu meninggal. Belum sempat ketemu sama Nabi, tapi sudah mengikrarkan masuk Islam. Masya Allah Pak. Fasalla alaihi Rasul lamma a'lamu Jibril biwafatih. Lalu Rasulullah itu menyolatinya tak kala malaikat Jibril memberitahu kematiannya. Wa hadza aslu salatil janazati 'alal ghaib. Inilah awal mula syariat salat jenazah, salat ghaib. Saat kapan? Saat ketika Rasulullah menyolati Raja Najasyi yang sudah wafat di Yutopia dalam kondisi mereka beragama Islam. Pulang meninggal, ya mereka ini orang-orang yang hijrah dipulang meninggal, Nabi dikasih tahu, orang ini meninggal, Raja Habasyi, Raja Najasyi meninggal. Ayo kita sholat ghaib. Ya. Jadi ini adalah awal mula dari asal sholat jenazah. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.